Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara launching beasiswa Aperti BUMN tahun 2022. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada yang terhormat Profesor Dr. Adi Wijaya selaku Ketua Aperti dan Rektor Telkom University. Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa MKMT selaku Wakil Ketua Aperti dan Rektor Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara. Profesor Dr. Engineering Insinyur Herman Sasongko selaku Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia. Profesor Insinyur I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja MSc PhD selaku Rektor Universitas Pertamina. Dr. Insinyur Agus Purnomo MT selaku perwakilan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang merupakan hasil merger dari Politeknik Pos Indonesia dan Manajemen Logistik Indonesia. Yang terhormat Dr. Tri Arif Sarjono STMT selaku Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya, Dr. Arfianto Fahmi STMT selaku Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Dr. Insinyur Agus Ahmad Suhendra MT selaku Rektor Institut Teknologi Telkom Jakarta. Yang kami hormati juga para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, serta kami ucapkan selamat datang kepada 8 perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara dalam acara launching beasiswa Aperti BUMN tahun 2022. Perguruan tinggi di bawah Aperti sendiri memiliki kekhasan masing-masing. Di antaranya yang pertama, TELU berfokus pada teknologi digital, IT PLN berfokus pada tenaga kelistrikan, Universitas Pertamina berfokus pada energi, Stimlog berfokus pada manajemen logistik, Poltek Pos berfokus pada bidang logistik, supply chain and e-commerce, ITTS berfokus pada teknologi kemaritiman, ITTP berfokus pada teknologi agriculture dan tourism, ITTJ berfokus pada industri kreatif. Baik, beralih ke acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jati pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Cinta Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Ubaidillah Umar SSTMT, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. serta seluruh peserta dan yang berbahagia. Marilah bersama-sama
sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh proses kegiatan berjalan dengan cara Islam. Bapak Ibu sekalian mohon tenang untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Di hari yang penuh berkah ini, kami beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi perguruan tinggi atau APERTI BUMN akan melaksanakan ujian beasiswa APERTI BUMN tahun 2022. Kami mohon ya Rabb, berikanlah kemudahan agar seluruh prosesi kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana dalam memberikan manfaat yang terbaik kepada dunia pendidikan untuk andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan. Ya Allah yang Maha Kaya dan Maha Memberi rezeki, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, baik dan berkah. Mudahkanlah segala urusan kami, lancarkan segala pekerjaan dan amanah kami. Jadikan seluruh upaya yang kami jalankan ini sebagai ibadah kami kepadamu, sebagai pemberat amal-amal kebaikan kami di hari akhir kelak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika ta'ala yasifun wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan kita saksikan bersama video testimoni penerima beasiswa APERTI BUMN. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Halo, saya Al-Muzahwa dari Jambi, penerima beasiswa APERTI di Telkom University. Halo, nama saya Yusnida Putri. Saya merupakan mahasiswi S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shobir Hami. Saya berasal dari Kalimantan Selatan. Halo, saya Afra Jalani Putri Basya, asal Bojonegoro. Halo, saya Fadel Mahardika Alfaid Salat, asal Depok, Jawa Barat. Saya Amelia Widianti, penerima beasiswa APERTI di Telkom University. Pada awalnya saya ragu karena yang mendaftar beasiswa APERTI hingga 34.000 orang dan yang diterima hanya 47 orang. Sangat mustahil pikir saya saat itu. Tetapi saya tidak mau menyerah sebelum berjuang karena saya percaya adanya takdir. Dengan dukungan dan doa dari keluarga dan teman-teman, saya berjuang untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan tanpa diduga, akhirnya saya lulus beasiswa ini. Perjuangan itu tidak mengkhianati hasil. Dulu saya gagal di SNMPTN dan SBMPTN. Dan bahkan saya gagal di berbagai kampus yang pernah saya daftar. Tapi saya tetap semangat dan terus berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan alhamdulillah, saya mendapatkan beasiswa APERTI di Telkom University Bandung. Perjuangan mendapatkan beasiswa memang tidak mudah, butuh waktu, persiapan, dan pastinya pengorbanan. Tapi yakinlah semua akan terbayar pada waktunya. Jadi buat teman-teman yang akan berjuang di beasiswa APERTI, semangat selalu ya, jangan mudah menyerah, kalian pasti bisa. Good luck! Kesan saya saat menerima beasiswa APERTI ini sangat terkejut dan juga bersyukur karena tidak menyangka bisa lolos beasiswa ini. Lalu untuk pesan bagi calon penerima beasiswa APERTI ini, semangat, semoga bisa lolos dan juga bisa memanfaatkan beasiswa ini dengan baik. Beasiswa APERTI BUMN ini sangat bermanfaat bagi saya, membuka jalan dalam meraih impian untuk dapat berkuliah, serta memberikan kesempatan untuk dapat aktif berorganisasi dan berprestasi sebagai generasi muda harapan bangsa. Saya berharap semoga calon penerima beasiswa APERTI BUMN dapat merasakan manfaat yang luar biasa dari adanya beasiswa ini. Salam prestasi! Pesan saya sebagai penerima beasiswa APERTI BUMN adalah saya merasa bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk dapat berkuliah sebagai mahasiswa di universitas yang baik. Pesan saya untuk calon penerima beasiswa APERTI BUMN adalah jangan lelah untuk terus berusaha, berdoa, dan coba segala kemungkinan yang ada. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila Fatihah. Saya asal dari Lamongan, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Universitas Internasional Semen Indonesia, sebagai salah satu penerima beasiswa Aperti BUMN 2021. Benefit yang saya dapatkan dari beasiswa Aperti ini adalah bebas biaya pendaftaran dan bebas biaya pendidikan 100% selama 4 tahun. Saya sangat bangga memiliki kesempatan untuk bisa tergabung sebagai salah satu mahasiswa UNIS. Karena di UNIS sendiri saya dibimbing langsung oleh dosen muda lulusan perguruan tinggi ternama dan dosen praktisi berpengalaman dari grup industri semen kelas dunia. Saya UISI. Kamu? Saya Syakira. Saya Jangga Wijaya. Saya Khalif. Dari Institut Teknologi PLN. Penerima beasiswa Aperti BUMN tahun 2020. Banyak benefit yang saya dapatkan selaku penerima beasiswa Aperti BUMN di Institut Teknologi PLN. Saya sangat bersyukur berkat beasiswa Aperti BUMN, saya dapat melanjutkan perkuliahan secara gratis sampai dengan lulus, serta mendapatkan fasilitas-fasilitas lain penunjang perkuliahan. Ini adalah mendapatkan pelatihan dan juga sertifikasi yang disediakan oleh kampus. Dan tentunya jaminan internship di PLN. Saya sudah merasakan banyak sekali manfaat dari beasiswa Aperti BUMN dan sekarang giliran kamu. Ayo bergabung bersama kami di Institut Teknologi PLN melalui beasiswa Aperti BUMN tahun 2020. Ayo gabung bersama kami di Institut Teknologi PLN melalui beasiswa Aperti BUMN 2022. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Marisa Amanda dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia, Prodi Manajemen. Saya sebagai penerima beasiswa Aperti tahun 2021. Aperti 2021, saya bisa beban orang tua saya dan juga giat belajar prestasi. Di sini, saya Marisa Amanda, saya mengajak teman-teman untuk partisipasi ikuti beasiswa Aperti BUMN tahun 2022. Do you and set your goal? Semuanya perkenalkan tahu itu. Ketika Pos Indonesia saat ini sudah menjadi universitas dan penerima beasiswa BUMN 2021. Kami impian hanya tercapai. Agar ini saya bisa sedikit meringankan beban orang tua khusus bekerja. BUMN. Aku Anissa Ubaro. Aku Ria Radisa Putra. Saya Natana Jati. Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan kampus ICUM. Perkembangan digital 4.0 dan bisa jadiin digital talent yang siap kerja. Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan tempat yang tepat bagi aku. Merupakan kampus yang sudah berbasis ICT untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sedang populer dan dapat meningkatkan kualitas diri. Ya, jadi aku bersyukur banget ya berkuliah di IT Telkom Surabaya yang punya fasilitas yang lengkap, tempat yang bagus dan dosen yang milenial. Ayo daftarkan diri di IT Telkom Surabaya dan jadi the next digital talent. Institut Teknologi Telkom Surabaya adalah kampus milenial yang cocok banget buat kalian para generasi muda di era industri 4.0. Dengan berbagai fasilitas dan kegiatan organisasi banyak sekali, kalian akan menjadi lebih aktif dan produktif. Berkuliah di IT Telkom Surabaya merupakan sebuah kesempatan yang berarti bagi saya. Di sini, saya bisa bereksplorasi dan belajar lebih mengenai teknologi, terlebih lagi di bidang komputer. Tertarik bukan dengan cerita saya? Yuk bergabung bersama saya di IT Telkom Surabaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aulia Hamzah dari Prodi S1 Sistem Informasi di IT Telkom Purwokerto.
Saya Rizky Yudomiranti, mahasiswi S1 Bisnis Digital, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain IT Telkom Purwokerto Angkatan 2021. Nama saya Dwi Aliartika, dari Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika, IT Telkom Purwokerto Angkatan 21. Awal perkuliahan saya dimulai dengan menjadi salah satu penerima beasiswa full Aperti BUMN dan menjadi lulusan terbaik pertama di Telkom Orientation Days 2021. Saat ini, saya diamanahkan sebagai Ketua Divisi Social Development dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Bisnis Digital dan juga merangkap sebagai salah satu mahasiswi penerima beasiswa Aperti BUMN. Kemudian prestasi yang saya peroleh saat ini alhamdulillah bisa menjadi juara 1 lomba cipta puisi tingkat nasional. Benefit dari beasiswa Aperti yang saya dapatkan, yang pertama tentunya beasiswa penuh 100% selama masa studi. Kemudian yang kedua, bisa membantu saya menambah relasi dari berbagai fakultas dan prodi yang ada di IT Telkom Purwokerto. Dan yang ketiga, menambah semangat saya untuk selalu berkreativitas, terus belajar, dan selalu mengembangkan diri. Kapan lagi dapat kesempatan kuliah gratis? Ayo bergabung dengan kami di beasiswa Aperti BUMN. Tunggu apa lagi? Ayo ikuti program beasiswa Aperti BUMN dan wujudkan mimpimu di IT Telkom Purwokerto. Jadi jangan lupa daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IT Telkom Jakarta adalah merupakan salah satu dari 4 perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Kami mengembangkan ICT berbasis pada 3 sektor. Yang pertama adalah kreatif industri, yang kedua kami juga memilih digital ekonomi, dan yang ketiga ICT yang mendukung digitalpreneur. Kewirausahaan berbasis digital. Sehingga bagi anak-anakku sekalian yang ingin memiliki prospek ke depan menjadi para entrepreneur di bidang digital atau ingin menjadi profesional untuk mensukseskan digital kreatif industri Indonesia atau lebih luas ingin menjadi pelaku dari digital ekonomi Indonesia, maka bergabunglah bersama kami Institut Teknologi Telkom Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Al-Muzahwa dari Jambi, penerima beasiswa Aperti di Telkom Universitas. Baik, berikut tadi merupakan video testimoni dari para penerima beasiswa Aperti BUMN, yang masing-masing hanya dipilih 5 calon mahasiswa baru untuk mendapatkan beasiswa Aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Aperti BUMN kepada Profesor Dr. Adi Wijaya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati seluruh pimpinan Aliansi Perguruan Tinggi BUMN beserta jajaran, yang terhormat Bapak Rektor UISI, Profesor Herman Sasongko, yang kami hormati juga Rektor Institut Teknologi PLN, Profesor Iwa Garniwa, yang kami hormati Rektor Universitas Pertamina, Profesor Wiratmaja, yang kami hormati Ketua Stimlog sekaligus perwakilan dari ULBI, Ibu Rahmawati, dan Direktur Poltek Pos sekaligus perwakilan dari ULBI ini, Bapak Agus Purnomo. Yang kami hormati juga Rektor ITTS, Institut Teknologi Telkom Surabaya, sekaligus sebagai Ketua Bidang Kemahasiswaan Aperti BUMN, Bapak Tri Arif. Yang kami hormati Rektor ITTP, Bapak Arfianto Fahmi. Yang kami hormati Rektor ITTJ, IT Telkom Jakarta, Bapak Agus Ahmad Suhendra, serta seluruh anggota Aperti BUMN dan juga seluruh guru dan siswa yang telah hadir pada acara hari ini, juga kepada perwakilan media yang telah hadir hari ini, yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, kita dapat berkumpul di sini dalam acara launching beasiswa Aperti BUMN tahun 2022
dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita senantiasa sehat dalam keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, meneruskan kesuksesan beasiswa APERTI BUMN dari tahun ke tahun yang telah dilaksanakan beberapa tahun, kami bertekad untuk meneruskan program ini. Insya Allah, ini adalah bisa memberikan manfaat yang besar untuk kita semua, terutama untuk bangsa ini. Saat ini terdapat satu member baru di APERTI BUMN, yaitu Institut Teknologi Telkom Jakarta, dan hal ini memberikan pilihan tambahan bagi calon-calon mahasiswa yang akan mengambil beasiswa APERTI BUMN. Saat ini mengacu pada data Kemendikbud, APK atau angka partisipasi kasar perguruan tinggi mengalami peningkatan dari 30% atau 30,28% di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 menjadi 30,85%, dan tahun 2021 31,19%. Namun hal tersebut disebutkan oleh Kemendikbud belum mencapai target yang diharapkan setiap tahunnya, dengan selisih 1-2% dari target. Juga APK ini belum merata. Bahkan masih ada provinsi-provinsi yang APK-nya di bawah 20%. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Program beasiswa ini sebagai upaya membuka kesempatan yang seluas-luasnya terhadap akses pendidikan tinggi yang merata untuk seluruh komponen bangsa Indonesia. Pasca pandemi, berbagai sektor terkena dampak yang luar biasa. Alhamdulillah sektor pendidikan menjadi salah satu yang mampu bertahan dari disrupsi pandemi, bertepatan dengan presidensi G20 Indonesia yang mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Mari kita semua, tidak terkecuali sektor pendidikan, bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama dan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Terus berkolaborasi untuk menghasilkan SDM unggul yang match dengan future skills, yang match dengan kebutuhan industri. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, kesempatan beasiswa ini dibuka seluas-luasnya untuk seluruh siswa di penjuru tanah air, dan insya Allah akan memberikan banyak, minimal 40 beasiswa bebas biaya sampai lulus untuk siswa-siswa tersebut dalam mengenyam pendidikan tinggi di anggota atau universitas anggota Aliansi Perguruan Tinggi BUMN. Perguruan tinggi di bawah Aliansi Perguruan Tinggi BUMN ini memiliki kekhasan masing-masing. Kalau di Telkom University, kita fokus di teknologi digital dengan purpose contribute to the nation. Tentunya kita ingin menciptakan SDM unggul terkait dengan teknologi digital tersebut. Kalau di UIC, ini yang universitas internasional, semen, ini adalah fokus di teknologi persemenan, dan tentunya tidak hanya itu, ini dipimpin oleh Profesor Dr. Herman Sasongko. Selamat sore, Prof. Insya Allah ini bisa membawa rekan-rekan semua menjadi talent-talent yang unggul. Kemudian dari Institut Teknologi PLN juga fokus untuk di bidang ketenaga listrikan. Ini dipimpin oleh Profesor Dr. Iwa Garniwa. Selamat sore, Prof. Iwa. Kemudian hal yang lain adalah dari Universitas Pertamina, yaitu di mana fokus universitas ini adalah di bidang energi, dipimpin oleh Profesor Dr. Wiratmaja, yang saat ini diwakili oleh Pak Budi ya. Pak Budi, selamat sore. Kemudian dari Stimlog ada Ibu Rahma. Stimlog ini adalah dengan Poltek Pos bersatu sekarang menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Begitu ya, Bu Rahma? Pak Agus, Bu Rahma, selamat datang. Terima kasih. Dan kemudian juga ITTS yang fokus di bidang teknologi kemaritiman, dipimpin oleh Bapak Rektor, Dr. Tri Arif. Selamat datang, Pak Tri Arif. Ini terkenal dengan tagline-nya, Solution for the Nation. Siap, Prof. Kemudian ITTP juga fokus terkait dengan teknologi di bidang agriculture, tourism, bahkan kesehatan. Pak Arfianto Fahmi, Pak Rektor, selamat datang. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum semua. Salam warahmatullahi. Dan si bungsu ini adalah dari Institut Teknologi Telkom Jakarta, dipimpin oleh atau langsung dengan Pak Rektor, Dr. Agus Ahmad Suhendra, dengan fokus pada bidang kreatif industri.
Innovation for the Future ya Pak Agus. Iya, siap Prof. Terima kasih. Ya, tentunya APRT BUMN sebagai aliansi perguruan tinggi BUMN yang memiliki kekuatan dengan industri khususnya BUMN memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang match dan menghasilkan lulusan yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga pengembangan kurikulum pun juga inovasi pembelajaran baik dari sisi akademik maupun akademik diarahkan supaya match dengan future skill yang dibutuhkan oleh industri. Untuk beberapa program studi masing-masing perguruan tinggi di APRT ini juga ada yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar di kampus APRT lain. Jadi bisa masing-masing anggota aliansi perguruan tinggi BUMN sejalan dengan terus belajar. Akhir kata, kami berharap program beasiswa ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi generasi penerus bangsa yang mampu merespon kebutuhan dunia global. Sekali lagi atas nama APRT BUMN, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran, juga kontribusi yang diberikan oleh rekan-rekan semua. Terima kasih juga pada panitia dari ITPS dan ITTP yang telah kolaborasi mempersiapkan acara ini, juga seluruh panitia yang berasal dari seluruh anggota Aliansi Perguruan Tinggi BUMN. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, beasiswa atau launching beasiswa APRT BUMN ini kami luncurkan. Semoga ridho Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dalam perlindungannya sehingga keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum lanjut. Baik, untuk selanjutnya adalah press conference bersama media yang akan diikuti oleh seluruh rektor dari Aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Oke. Terima kasih. Silakan rekan-rekan media, barangkali ada pertanyaan atau terkait dengan perkembangan dari kampus-kampus korporasi yang memang lekat sekali atau dekat sekali dengan BUMN. Dipersilakan. Barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum, Prof. Saya Elga dari Kompas.com. Izin bertanya. Bang Elga, mangga. Terkait program beasiswa ini, apakah ini baru pertama kali dimulai? Kemudian tujuan serta targetnya apa sih, Prof? Sementara itu dulu, Prof. Siap. Terima kasih. Karena tadi saya sudah bicara banyak, insya Allah Prof. Herman ini bisa menambahkan sejak kapan Prof. beasiswa ini dan kemudian tujuannya itu apa sih? Seperti itu. Silakan Prof. Prof. Herman adalah rektor dari WISI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan yang pertama, kami dan bukan juga yang terakhir, Prof. Bukan pula yang terakhir. Kami konsisten untuk terus menambah angka beasiswa ini dalam rangka seperti yang disampaikan ITTS, the APRT is for our nation adanya. Ikut meningkatkan angka partisipasi kasar di pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, tapi kami ingin betul-betul membantu untuk memberikan tempat belajar pendidikan tinggi yang berkualitas. Ada alasannya, karena kita masing-masing didukung atau disupport oleh praktek bisnis korporasi yang berkualitas. Masing-masing dari kita ini korporasinya korporasi sehat yang besar,
dukungannya terhadap penyediaan pendidikan tinggi diharapkan akan baik begitu. Dan ini adalah yang sudah tahu ya. Dan Terima terus kasih, Pak bertambah. Herman. Baik, makasih. Jadi sebagai tambahan, isu relevansi ini adalah merupakan suatu hal yang mencuat saat ini, bahwa relevansi itu mahasiswa adalah bagaimana relevansinya dengan kebutuhan industri. Nah, kita ada menambahkan. Terima kasih Prof. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwa Garniwa dari Institut Teknologi PLN. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Herman dan Prof. Adi bahwa memang kita bukan pertama dan terakhir. Hal yang penting itu adalah memang kami ingin turut berkontribusi dan memberi kesempatan kepada siapapun anak negeri ini untuk belajar kami. Dan tentunya adalah bahwa setelah disampaikan tadi bahwa kami mempunyai kekhususan masing-masing. Jadi anak-anak mahasiswa yang sekolah di kekhususan bisa melihat bahwa seperti BUMN ini merupakan salah satu pilihan, barangkali pilihan kefokusan atau teman-teman siswa ingin masuk ke mana. Sehingga APTBN kalau kelihatan kefokusan maka dengan bisa memilih dengan apa saja, seperti ada yang tadi bicara tentang kebetulan tempat kami ketenaga listrikan, kemudian juga ada yang bicara logistik dan lain sebagainya, saya kira tentang IT dan sebagainya. Saya kira itu yang saya tambahkan. Jadi tujuan utamanya adalah kami ingin beri kesempatan kepada anak negeri ini untuk sekolah di tempat kami. Terima kasih, Prof. Adi. Terima kasih. Di sini ada dari chat juga nih. Pertanyaan-pertanyaan dari chat, ada juga dari ayobandung.com. Izin, untuk kuota tahun ini apakah tidak ada penambahan dari tahun lalu? Jurusan yang bisa diambil apakah merupakan jurusan favorit? Nah, boleh nanti dari Pertamina, Pak Budi, silakan menjawab, Pak. Pak Budi adalah Wakil Rektor, Budi. Baik, terima kasih Prof. Adi Wijaya. Jadi kita setiap tahun berusaha meningkatkan jumlah beasiswa karena kita juga ingin mendukung tadi yang Prof. Adi sampaikan, peningkatan APK ya. Jadi ketika pemerintah membuka akses luas-luasnya kepada anak bangsa untuk mengikuti pendidikan tinggi, maka kami juga di APT BUMN tidak mau ketinggalan. Kami juga ingin ikut serta membantu upaya pemerintah tersebut. Apakah jurusannya favorit? Semua jurusan kami buka. Ya. Jadi pasti di antara itu ada yang favorit. Jadi tidak ada batasan ya, mentang-mentang beasiswa terus dibatasi aja enggak. Kita buka semuanya. Ya. Kesempatan kami buka karena kami ingin mendapatkan anak bangsa yang terbaik. Ya, jadi ini seleksinya tadi di iklan disebutkan ya, ketat ya. Makanya kita juga ingin yang terbaik dan ingin terbaik itu masuk jurusan yang terbaik juga. Seperti itu, Prof. Silakan. Ya. Terima kasih, Pak Budi. Nah, selanjutnya ini dari Ananda nih, ada nih. Izin bertanya, apakah boleh untuk mendaftar lebih dari satu universitas atau hanya satu saja? Izin penjelasannya. Nah, silakan Pak Agus Purnomo dari Universitas Logistik Bisnis Indonesia, itu internasional ya. Baik, terima kasih Prof. Adi sebagai Ketua APERTI. Tadi yang mana ini pertanyaannya, Prof? Lupa nih. Ya, jadi boleh nggak memilih dari satu perguruan tinggi? Oke. Selama ini tentu sekali bisa, karena prinsipnya setelah ini di launching, maka adik-adik calon mahasiswa ini bisa nanti mengakses masing-masing web admission untuk masing-masing perguruan tinggi. Nah, tentunya nanti saat seleksi itu yang nanti kami akan berkoordinasi lagi antara 8 perguruan tinggi. Jika ada yang namanya double, nanti kami akan ganti dengan yang lainnya.
Tentu sekali akan dipilih nanti kalau yang terbaiknya, nilai yang terbaiknya misalkan masuknya di Telkom, sementara ke kami agak lebih rendah, maka mungkin kami akan ganti dengan yang lainnya. Prinsipnya silakan saja. Nanti tentu sekali kami akan pilih. Tentu sekali ini karena ini beasiswa prestasi, maka masing-masing calon mahasiswa baru ini harus sedapat mungkin bisa menyampaikan berbagai macam dokumen-dokumen yang terkait dengan prestasinya, baik prestasi akademik maupun prestasi-prestasi non-akademik. Jadi sampaikan portofolionya sebagus mungkin atau sebanyak mungkin, supaya menjadi pertimbangan kami. Selain dari prestasi akademik, kami ingin juga yang best of the best lah masuk di BUMN, beasiswa Aperti BUMN ini, sehingga nanti akan terseleksi mahasiswa yang tadi, yang terbaik yang di sini, sehingga mutunya tentu sekali tidak kalah dengan masuk ke negeri, begitu ya Pak Ketua ya. Baik, saya kira sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Nah, ini untuk Ketua Bidang Kemahasiswaan nih, penyelenggara ini. Ketua penyelenggara Pak Tri Arif, Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya. Izin bertanya nih, penyelesaiannya itu pakai nilai rapot atau nanti pakai tes? Nah, monggo Pak Tri Arif. Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Arif, kebetulan ditugasi oleh Ketua Aperti, dalam hal ini Perpadi, untuk istilahnya mengkoordinir gitu ya. Nah, untuk seleksi nanti ada beberapa tahap. Ya, yang pertama memang dari nilai rapot. Tetapi nanti dari nilai rapot akan ada seleksi awal gitu ya, administrasi, nilai dan seterusnya, perankingan, sehingga nanti dari sekian banyak adik-adik yang mendaftar akan dipilih, nanti ada info pemberitahuan melalui email siapa-siapa saja yang berhak mengikuti seleksi selanjutnya. Nah, seleksi selanjutnya ini interview, wawancara. Jadi pada prinsipnya ada 2, nah kemudian terakhir baru final pengumumannya. Kira-kira demikian, Prof. Siap, oke. Terima kasih Pak Tri Arif. Kemudian ini rupanya ada yang raise hand ini. Ada yang raise hand. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya, Pak. Ini untuk beasiswa ini, apakah apabila sudah diterima beasiswa itu berarti kita sudah diterima di universitas tersebut, Pak? Dalam artian lain, kita tidak mendaftar secara mandiri universitas yang dituju itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Silakan Bu Rahma, boleh menjawab pertanyaan dari Ananda Reynaldo. Jadi kalau sudah diterima di sini, apa perlu mendaftar lagi atau tidak di jalur mandiri? Jalur mandiri ya. Jadi kalau memang sudah diterima, ya kan nanti ada pengumumannya ya untuk Reynaldo, Anda diterima di mana? Ya itu otomatis tentu ada kelengkapan berkas-berkas ya, hal-hal seperti itu. Tapi secara prinsip Anda sudah diterima di perguruan tinggi tersebut. Ya. Tapi administrasi tetap ada yang harus dilakukan. Biasanya kita nanti ngikutin aturan di perguruan tingginya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya, Reynaldo. Terima kasih, Bu. Pak. Ya. Terima kasih, Bu Rahma. Ini ada juga pertanyaan apabila diterima di TELU. Semua biaya ditanggung oleh beasiswa ini apa saja nih yang ditanggungnya? Beasiswa itu menanggung biaya apa saja? Mangga Pak Agus Ahmad, Institut Teknologi Telkom Jakarta, boleh menjawab ini. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaannya biaya lingkup dari beasiswa ini. Jadi beasiswa ini memberikan lingkup bantuan untuk tuition fee saja. Jadi untuk biaya pendidikan selama menempuh pendidikan di program studi dan perguruan tinggi yang sudah dipilih. Tentu ada biaya-biaya yang lain ya seperti living cost dan lain-lain yang itu tentunya nanti perlu ditanggung oleh yang bersangkutan.
Tetapi dengan berbagai kesempatan yang ada, tentu kemungkinan untuk mendapatkan bantuan di luar beasiswa tuition fee masih memungkinkan. Barangkali itu, Prof. Terima kasih. Jadi adik-adik kalau untuk masuk biaya perkuliahannya free. Itu biaya sumbangan gedung dan lain-lain gitu ya, SPP gitu ya. Selama memenuhi kriteria, artinya IPK-nya juga harus dijaga gitu ya. Jangan sampai nanti mentang-mentang dapat beasiswa dari awal IPK-nya turun, kurang bagus. Nah itu bisa terancam untuk diberhentikan beasiswanya karena menjalaninya berarti kurang serius. Nah, kemudian ini ada pertanyaan ini dari Mas Emil Bakhtiar Julkarnain. Bapak Arfianto, Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto bisa menjawabnya nih. Mohon izin bertanya, apakah ada ketentuan prodi yang diambil beasiswa APRTBN ini harus linear dengan bidang studi keahlian saat SMK? Monggo, Pak Arfi. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Oke, Dek. Jadi memang kalau kita bicara masalah linear ya, tentu saja kalau nanti prodi yang dipilih oleh adik-adik itu linear dengan ketika SMA ya, tentu ini akan sangat membantu ya dalam menyelesaikan studi ya, terutama tadi seperti yang Prof. Adi katakan itu. Ketika proses studi itu kan pasti nanti dilihat ya nilainya, IP-nya gitu ya, IPK-nya kalau itu bisa dipertahankan itu akan mendapatkan beasiswa full ya sampai selesai BPP-nya tadi ya. Itu salah satu keuntungan. Tapi kalau memang nanti ternyata sedikit di luar ya, itu tidak apa-apa juga sepanjang begitu ya, sepanjang bisa mempertahankan prestasi studinya. Jangan sampai turun nanti IP-nya ya, tergantung nanti aturan di masing-masing perguruan tinggi. Begitu, Mas. Kira-kira begitu, Prof. Terima kasih, Pak Arfi. Ini ada pertanyaan khusus dari MNC Portal untuk Rektor ITPLN. Nah, Prof. Iwa, beasiswa seperti apa yang akan didapatkan oleh calon mahasiswa ITPLN selain dari APRT ini? Monggo, Prof. Iwa. Ya, sebetulnya kami bukan hanya dengan APRT, tetapi juga kami ada beberapa beasiswa dengan segala dan bermacam-macam, mulai juga full untuk sama seperti APRT ini, juga ada yang kali sebagian, kemudian ada juga program cicilan dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa banyak hal yang kami sampaikan untuk beasiswa ini. Jadi bukan hanya yang APRT ini saja. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Prof. Iwa. Jadi adik memang yang namanya beasiswa ini hanya salah satu jalur dari melalui jalur APRT BUMN. Setiap universitas di bawah atau dalam aliansi perguruan tinggi BUMN ini memberikan bermacam-macam beasiswa. Banyak hal, miliaran rupiah kita berikan memang karena komitmen kita bagaimana membangun generasi penerus bangsa ini untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang baik dan berkualitas. Memungkinkan apa ini bisa diterima di BUMN terkait Telkom, Pertamina, PLN dan sebagainya. Pada umumnya diajukan oleh para peserta beasiswa kali ini. Oke, secara langsung tidak. Tetapi Anda sudah masuk ke dalam sebuah bisnis korporasi satu sama lain. Kami satu sama lain itu bermitra. Adalah sebuah konsekuensi yang logis bahwa akibat daripadanya adalah mudah diterima untuk bekerja di salah satu dari bisnis kemitraan antar BUMN ini. Tidak hanya itu. Mitra kita itu bukan hanya korporasi BUMN, di luar itu juga banyak. Oleh karena itu, pada prinsipnya untuk APRT BUMN ini, mahasiswa yang ada di lingkupnya sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk mencari tempat magang sebelum dia lulus. Ya, bahkan bekerja setelah lulus ya. Iya, dan salah satu yang pencirian yang lain dibandingkan perguruan tinggi negeri adalah kami mulai secara signifikan memberikan sertifikasi profesi
sebelum Anda sekalian lulus atau di wisuda. Jadi seperti itulah yang ada di Aperti BUMN. Terima kasih. Ya. Boleh saya Terima tambahkan kasih, sedikit, Fadil? Pada prinsipnya perlu diingat bahwa Aperti BUMN ini bukan sekolah kedinasan. Namun kita dengan induknya memang ada hubungan yang tadi disampaikan Prof. Herman, sehingga apa yang kita buat, apa yang kita program itu lebih memudahkan dari masing-masing untuk dapat bekerja di tempat BUMN tersebut. Jadi kita juga hampir sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masing-masing BUMN. Terima kasih, Prof. Herman. Ya, Prof. Adi. Pak Budi, ini ada pertanyaan nih. Ya, Pak. Ini dari media kebetulan, dari Tribun Jabar. Mau bertanya apakah masih boleh jika telah menerima beasiswa ini, boleh nggak masih menerima beasiswa yang lain? Nah, itu. Nah, sebetulnya tergantung beasiswa untuk apa ya. Kalau untuk kuliah, kan di tempat beasiswa seperti itu, kita sudah tanggung semuanya biaya kuliah. Ya, artinya betul. sebetulnya tidak perlu lagi beasiswa yang lain. Kalau memang penyalur beasiswa bersedia membayarkan biaya hidup, ya silakan aja. Tapi karena kita kan jadi adik-adik yang kuliah nanti itu nggak perlu biaya apa-apa lagi selain biaya hidup. Nah, jadi kalau menurut hemat saya sih, saya belum pernah dengar ya ada beasiswa yang memberikan biaya hidup. Hanya biaya hidup maksud saya. Tetapi kalau itu biaya kuliah, nggak ada lagi yang perlu dibayarkan karena semuanya sudah dibebaskan. Ditanggung. Ya. Tidak ditanggung dia. Itu dari kami. Ya, terima kasih Pak Budi. Pak Tri Arif, ini ada pertanyaan nih dari Ananda Kristi. Mohon izin bertanya, karena seleksi beasiswa ini dilihat dari prestasi yang sebanyak mungkin, apakah seperti sertifikat prestasi diwajibkan dilampirkan nantinya? Atau kita hanya melampirkan nilai rapot saja? Monggo Pak Tri. Ye, matur nuwun, Prof. Jadi minimal nilai rapot itu harus diunggah. Nah, prestasi itu nanti ada portal, nanti silakan dilihat. Sekarang sudah di launching portal, baik melalui portal resmi Aperti ataupun di masing-masing perguruan tinggi ya, melalui admisinya. Kalau di portal resmi Aperti itu ada https://apertibumn.org. Itu nanti di sana ada penjelasan. Tetapi kita nanti akan mengeksplor. Yang paling penting motivasi dari adik-adik. Nah, kemudian apa saja yang sudah pernah dilakukan, prestasi termasuk di interview. Nah, itu memantapkan di situ. Jadi minimal nilai rapotnya dulu. Nah, kemudian nanti yang prestasi dan seterusnya, karena ada beberapa adik-adik yang prestasinya luar biasa. Misalkan ini jadi ketua OSIS dan seterusnya, atau jadi anggota ini dan seterusnya banyak. Nanti ketika interview masih mungkin untuk disampaikan. Ya, Prof. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga sudah puas dengan jawaban tersebut. Kemudian ada dari Alvin Morrison. Ibu Rahma, mau izin bertanya, seleksi nilai rapot dapat menentukan beasiswa Aperti BUMN. Apakah ini sangat berpengaruh terhadap seleksi pesertanya? Artinya itu seolah-olah hanya satu-satunya gitu nilai rapot tersebut, atau ada pertimbangan yang lain? Monggo, Ibu. Baik. Terima kasih. Ya, jadi karena memang ini adalah beasiswa prestasi ya, jadi memang tentu itu komponen penting ya raport, karena kan raport presentasi dari kinerja kalian selama SMA ya. Jadi itu bagian penting, tapi memang bukan satu-satunya, karena kita memang ingin mencari yang terbaik sehingga dilihat dari akademik dan non akademiknya juga ya. Jadi memang kita mencari yang, karena ini jalurnya prestasi ini ya, jadi kita betul-betul ingin melihat dari yang baik dari sisi dan non akademik. Ya. Kalau raportnya saja bagus tapi tidak ada kegiatan prestasi non akademiknya, yaitu mengurangi ya
Karena kan namanya juga persaingan, tentu kita pilih yang paling tinggi. Ya, mungkin cukup ya. Terima kasih, Terima kasih. Bu Rahma. Pak Agus Ahmad, ini beasiswa ini kalau misalkan ada anak-anak yang sudah diterima di perguruan tinggi salah satu perguruan tinggi APR di BUMN, memang bukan jalur beasiswa. Selanjutnya ikut ini masih boleh atau tidak? Nah, ini ada pertanyaan seperti itu. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh para pimpinan perguruan tinggi Aperti bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang ditawarkan kepada putri-putra-putri terbaik Indonesia untuk mendapatkan keringanan, bahkan bantuan sampai dengan selesai menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu, kalau sudah diterima, tentu masih memungkinkan untuk keikutsertaan di dalam program ini. Tapi tentunya di dalam mekanisme seleksi dan proses, nanti kami akan berkoordinasi. Kami memiliki forum yang tentu di sana kami bisa melihat ya plus minus dari anak-anakku sekalian yang sekarang sudah tercatat sebagai mahasiswa existing. Gitu ya. Apakah lebih baik untuk melanjutkan atau kemudian mengikuti program ini? Ya. Terima kasih Pak Rektor ITTJ. Selanjutnya ke ini nih, ada pertanyaan khusus tentang ULBI. Nah, Pak Agus Purnomo, ini adalah pertanyaan terkait dengan ULBI. Saya, ini Ananda Asyifa, kebetulan Ananda Asyifa ini sudah bersekolah di jurusan manajemen logistik dan lulus dengan gelar D1. Jika saya melanjutkan di ULBI, apakah bisa lanjut ke semester berikutnya? Atau harus ngulang dari semester pertama? Monggo. Baik, termohon Pak Ketua. Ananda Asyifa, kalau nanti Ananda Asyifa itu lihat di admission ULBI, website admission ULBI, ada jalur alih jenjang namanya. Jalur alih jenjang mananya jika sudah lulus dari D1 memungkinkan untuk memilih sebaiknya memang prodinya yang linear. Kalau misalkan D1-nya itu logistik, manajemen logistik, nanti lanjut mau D3 manajemen logistik atau S1 manajemen logistik atau D4 logistik bisnis. Nah, itu sebaiknya dipilih ke sana. Nanti tentu sekali akan ada proses untuk kita lakukan ekivalensi dari nilai yang telah diperoleh, kita ekivalensikan dengan kurikulum sehingga nanti ada SKS, jumlah SKS tertentu yang akan di accept atau diterima gitu, diakui. Nah, sehingga Anda nanti tinggal menempuh SKS sisanya saja, baik di D3, D4 atau di S1 begitu sekalian. Ya. Nah, saya kira begitu, dan tentu sekali ini tidak bisa mengikuti jalur beasiswa Aperti. Jadi Aperti kalau di kita sendiri mensyaratkan ya ini dari fresh graduate, gitu, bukan yang jenjang. Demikian Pak. Terima kasih Pak Agus Purnomo. Ini ada juga pertanyaan dari Majalah Listrik Indonesia ini. Mungkin akan saya jawab. Berapa kuota dari setiap kampus? Minimal dari setiap kampus adalah 5. Jadi total 40. Itu adalah 40 itu yang minimal. Semoga bisa lebih. Insya Allah kami akan melihat bahwa ternyata animonya tinggi dan bagus-bagus, insya Allah kita akan rekrut lebih dari 40. Nah, memungkinkanlah seperti itu. Dan tentunya ini bagaimana peminat program beasiswa setiap tahunnya. Alhamdulillah hampir setiap tahun itu ada peningkatan. Bahkan kalau tahun lalu kan lebih dari 40.000 gitu ya. Artinya bahwa 1:1000. Wah, ini adalah memang challenge untuk rekan-rekan semua. Insya Allah saya yakin yang paling hebat, yang paling bisa bersaing, insya Allah bisa masuk gitu ya. Kemudian apa visi besar APRT BUMN ke depan? Insya Allah selain kami berkumpul sebagai aliansi perguruan tinggi di bawah afiliasi BUMN, tentunya tidak hanya menghasilkan SDM yang unggul, tapi lebih jauh juga kami berkolaborasi erat dengan BUMN terkait, bahkan dengan para pengguna lulusan, para perusahaan terkait, industri terkait. Tujuannya adalah bagaimana menghasilkan riset dan inovasi yang bisa berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Jadi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tentunya insya Allah riset dan inovasi kita perkuat seiring dengan link and match ini. Dan ini sangat menginspirasi nanti untuk para mahasiswa yang ada di dalamnya. Karena dosen-dosennya juga berasal dari dosen-dosen praktisi
dan kita juga kolaborasi dengan dunia industri. Kemudian Pak Arfi, ini ada pertanyaan ini dari media juga nih, dari media Republika. Beasiswa Aperti BUMN ini rutin setiap tahun. Apa keunggulan beasiswa ini dari beasiswa yang pada umumnya? Fokus beasiswanya itu apa gitu ya? Apa keunggulannya ini? Silakan Pak Arfi dari Institut Teknologi Telkom. Baik, terima kasih Prof. Jadi salah satu keuntungan yang jelas tadi sudah disebutkan di awal bahwa memang kita memberikan beasiswa ini basisnya adalah tuition fee jadi biaya kuliah termasuk kalau misalkan nanti ada uang gedung uang pembangunan dan seterusnya. Kemudian yang kedua benefitnya tentu saja adik-adik nanti yang diterima ini kan pasti adalah putra-putri terpilih tentunya nanti kita akan ikutkan ke berbagai macam kegiatan karena ini adalah putra-putri terbaik bisa dikatakan seperti itu. Kita akan libatkan di banyak kegiatan begitu kita berikan kesempatan juga kegiatan kemahasiswaan begitu dan harapannya ini nanti juga bisa menjadi duta-duta kampus di masing-masing Aperti Jadi intinya kesempatannya tidak hanya kesempatan biaya saja tapi kesempatan untuk diberikan berkiprah lebih banyak begitu karena biasanya perguruan tinggi akan mendorong ini anak-anak yang mendapatkan beasiswa begitu untuk memberikan tentunya begitu kira-kira Prof. Terima kasih Pak Arfi. Juga nih izin bertanya terkait dengan peraturan dari Salma Nabila terkait peraturan penerima beasiswa. Apa saja peraturan yang harus ditaati oleh penerima beasiswa dan apabila melanggar berdampak pada beasiswanya? Silakan Prof. Herman, ini masalah peraturan kampus. Masing-masing kampus ada kita adalah mengatur dan kehidupan di kampus tentang tata tertib, tentang penjagaan lingkungan hidup dan sebagainya. Itu harus ditaati betul karena bukan hanya penerima beasiswa, mahasiswa yang lain punya kewajiban mentaatinya. Dengan konsekuensi bisa dikeluarkan bila ada pelanggaran yang berat. Gitu. Tapi untuk peraturan beasiswa Aperti itu cuma satu. Berprestasi, tidak turun prestasinya di setiap semester, dan terus meningkat prestasinya hingga lulus. Syarat IPK-nya, Prof. Ada pertanyaan juga. Syarat IPK supaya aman beasiswa. Oh ya, IPK-nya relatif terhadap lokasi dia belajar. Yang penting ada grafik yang mengatakan dia tidak turun prestasinya. Gitu. Itu minimal aja. 3 ya, Prof ya? Minimum 3. Terima kasih, Prof. Ya. Pak Triarif sebagai ketua panitia yang tahun ini mohon izin ada bertanya nih rekan-rekan ini kaitan dengan prosedur tata cara pendaftaran. Sebenarnya kan sudah ada di website ya Pak Triarif ya. Namun bolehlah disampaikan tanggal-tanggal pentingnya. Ini banyak yang menanyakan ini. Silakan Pak Triarif. Ya Prof, matur nuwun. Kalau pendaftaran itu bisa lewat masing-masing. Ada juga sudah mulai dibuka gitu ya. Nah, kemudian persyaratannya tetap tadi yang kita sampaikan dilihat. Nah, tadi saya sampaikan ketika wawancara pasti itu akan dieksplor lagi. Ya, karena kita memang menginginkan yang terbaik yang kemudian yang penting harus dicoba dulu gitu. Jangan takut dulu. Tadi disampaikan juga pendaftarannya tidak hanya puluhan atau tidak hanya ratusan, ini bisa ribuan, tetapi silakan dicoba karena nanti eksplorasi tidak hanya dari rapor tetapi dari wawancara kita akan mencoba mengekspor. Masing-masing website sudah dari
masing-masing perguruan tinggi APERTI sudah tercantum di chat, kayaknya agak di bagian-bagian terakhir itu ya. Monggo silakan dipersani, coba masuk dan silakan dipilih yang paling disenangi ya, itu yang paling pertama, yang disenangi. Jangan ragu, jangan sampai nanti masuk kemudian gundah gitu ya, ragu gitu, jangan. Pilih perguruan tinggi dan jurusan atau prodi yang paling disenangi. Ngaten, Prof. Ya, terima kasih. Di sini juga ada pertanyaan ini. Apakah ada indeks sekolah menjadi poin penilaian? Memang biasanya seperti itu. Jadi beberapa sekolah itu sudah memiliki indeks tertentu, itu mungkin akan menjadi bahan pertimbangan juga. Tetapi yakinlah bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Tidak ada pemimpi yang terlalu kecil, tidak ada mimpi yang terlalu besar. Rekan-rekan semua silakan mendaftarkan saja langsung. Insya Allah kalau sudah ada jalannya itu dimudahkan segalanya gitu ya. Yeah. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Guru atau Ibu Guru ini dari SMKN 5. Nah, ini permintaan untuk brosur penerimaan universitas yang ada di BUMN ini. Insya Allah kami akan tindak lanjuti untuk terkait dengan beasiswa APERTI BUMN website, dicek, sudah dilampirkan di sini. Insya Allah itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk meneruskan ke siswa-siswa di lingkungan Bapak dan Ibu. Terima kasih kehadirannya Pak Eko. Tadi sekarang kita launching tanggal 11 Juni, tanggal 1. Nah ini yang paling penting, batas akhir pendaftaran ya. Itu mohon untuk tidak lewat. Nah, kemudian akan dilakukan seleksi administrasi tanggal 5 gitu nih, menyesuaikan sampai kira-kira pengumuman antara tanggal 11 sampai 13 Juli. Pengumuman hasil seleksi administrasi mana-mana adik-adik yang bisa lanjut gitu nih. Lanjut wawancara ya, kemudian Pak, ya? Akan dilakukan betul nggih. Tanggal 14 sampai 20 Juli. Nah, ini monggo silahkan adik-adik yang lulus di wawancara dicek benar-benar jadwalnya. Jangan sampai mohon maaf Pak, saya terlewat. Jangan sampai gitu ya. Tidak bisa diulang soalnya. Nah, harapannya 25 Juli sudah ada adik siapa-siapa saja yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa APERTI ini. Makasih, Prof. Terima kasih, Pak Triari. Ini juga ada bertanya nih. Izin bertanya khusus untuk PT Telkom. Apakah beasiswa APERTI BUMN ini sama dengan beasiswa yang telah dibuka pada saat bulan April? Berbeda. Ini adalah berbeda. Ini APERTI BUMN ini baru di launching sekarang. Kalau yang memang ada beberapa tadi disampaikan Prof. Iwa juga, setiap universitas memiliki beberapa macam beasiswa dan ini salah satu jalur beasiswa yang diberikan. Insya Allah kita senantiasa memberikan banyak jalur beasiswa dan itu adalah sebaik-baiknya untuk kemajuan pendidikan tinggi Indonesia. Kemudian kembali lagi ke Prof. Iwa nih. Sama seperti tadi, apakah beasiswa APERTI BUMN ini sama dengan beasiswa yang telah dibuka 19 April? Beda ya? Ini baru untuk APERTI BUMN. Jawabannya udah sama nih. Iya. Kemudian sama pertanyaan-pertanyaannya. Tadi kapan kami bisa mulai mendaftar beasiswa APERTI sudah dijawab oleh Pak Tri Arif. Pertanyaan terkait dengan untuk beasiswanya apakah mendapat biaya hidup juga untuk selama kuliah. Tapi jangan khawatir, biasanya selalu ada beasiswa-beasiswa dari mitra-mitra kita yang siap memberikan biaya hidup biasanya. Ada dari Bank Indonesia, ada dari beberapa nanti BUMN yang di mana kita berafiliasi dari LN, dari POS, gitu. Rekan-rekan semua banyak sekali kesempatan ya. Saya pikir sudah semua terjawab ya. Surat rekomendasi dari sekolah itu wajib atau tidak? Pertanyaan terakhir untuk Pak Tri Arif. Surat rekomendasi wajib atau tidak? Berarti tidak wajib. Sekali lagi yang paling wajib ini raportnya. Gitu ya. Oke. Ya, matur suwun. Ya. Mungkin cukup rekan-rekan untuk ini dari media barangkali kalau mau ada pertanyaan tambahan silakan raise hand.
Oh, dari Fauzian Mulia Warman ada Raisan ini satu orang, silakan Mas Fauzian. Fauzian. Terima kasih Pak Profesor. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya terkait lulusan SMK, apakah nilai dari sertifikat magang itu berpengaruh terhadap pendaftaran beasiswa ini? Ya. Terima kasih Mas Fauzian. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa poin pertama itu gerbang masuknya adalah nilai raport, gitu ya. Kemudian apabila ada sertifikat-sertifikat tambahan, baik itu magang, baik itu sertifikasi atau keahlian-keahlian khusus ataupun prestasi-prestasi khusus, silakan dilampirkan. Itu akan menjadi biasanya nilainya itu ketat gitu ya. Nah, pada saat ada tambahan-tambahan prestasi itu yang akan menguatkan seperti itu ya, Mas Fauzian. Oke? Ya Pak, makasih Pak. Jadi langsung dimasukin aja. Itu adalah menunjukkan bahwa rekan-rekan sudah memiliki value terkait dengan keahlian tertentu seperti itu. Kemudian the last but not least, ini ada pertanyaan dari mana? Oh, sama pertanyaannya ya. Ini sama. Ada beasiswa di tempat berbeda dengan beasiswa yang sudah dilakukan gitu ya. Ini dari Maya nih, SMA 1 Badegan. Sampaikan peserta didik prestasi yang memiliki poin tinggi apakah harus sesuai prodi yang dimasuki? Untuk nanti yang memiliki poin yang dimasuki, saya belum paham nih. Bicara langsung Ibu atau Mbak Maya. Monggo. Mbak Maya. Mbak Maya. Iku ke Bang Dok. Maya Pangastuti ya. Bisa bicara langsung? Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan nih. Kok hilang? Suaranya tadi siapa ya? Rekan-rekan tadi terkait. Halo, ini ada dari rapotnya apakah hanya melampirkan semester 3 dan 4 saja, artinya hanya nilai kelas 11 atau bagaimana? Atau sampai semester 5, Pak Triarif? Sampai semester 5, Prof. Semester 5 ya? Semester 5. Jadi akan melihat 1 sampai 5 supaya terlihat konsistensinya. Karena biasanya akan terlihat keseriusan bagaimana rekan-rekan mengikuti pelajaran di SMK atau SMA-nya, gitu ya. Ya. Ini Bu Maya atau Mbak Maya Pangastuti resen, Prof. Oh, Mbak Maya. Mangga. Mbak Maya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Maya dari SMA Negeri 1 Badegan, Prof. Ya, Izin bertanya. Ya. Untuk sertifikat itu apakah harus sesuai dengan prodi yang dimasuki? Maksudnya skill yang dimiliki itu apakah harus sesuai dengan prodi yang dimasuki dan apakah itu juga menjadi poin tambahan, misalkan jurusan otomasi misalkan, itu apakah harus punya sertifikat lomba robotika dan lain sebagainya? Ini hanya sebagai contoh, Prof. Apakah itu juga menjadi poin tambahan? Terima kasih, Bu Maya. Jadi memang apabila rekan-rekan sudah memiliki nilai raport, kemudian ditambah sertifikasinya adalah linear dengan program studi yang dijuruskan, misalkan mau masuk teknik elektro, punya sertifikat atau prestasi bidang robot, nah itu akan sangat mendukung seperti itu ya, menjadi nilai tambah yang poinnya lebih besar. Terutama saat wawancara itu harus diungkapkan dan ditunjukkan buktinya seperti itu. Terima kasih ya Bu Maya. Selalu dari SMA Negeri 17 Palembang, Bu Yayen. Silakan. Bu Yayen dari SMA Negeri 17 Palembang. Ya, siap Bapak. Izin Bapak, Prof. Kami mau izin karena kami juga Ketua MGBK Sumsel. Rencana kami akan share ini ke seluruh, namun ada
kemungkinan karena yang dilihat rapot dan prestasi, apakah akreditasi sekolah akan jadi penentu juga, karena memang sekolah itu misalkan mutu maupun KKM-nya paham. Ada nilai tiap indeks. sekolah. Pak Agus Ahmad boleh menjawab nih. Ya, Bu Yayan, terima kasih. Bu Yayan, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi memang faktanya setiap sekolah ini memiliki level quality yang berbeda-beda. Dan itu tentu kami pahami, Bu Yayan, sehingga nanti di dalam proses tentu kami akan memperhatikan indeks sekolah ini. Ya, tentu nilai rapot sebut saja misalkan 7 dari satu sekolah A akan berbeda dengan 7 dari sekolah yang lain. Jadi nanti kami akan perhatikan itu, tetapi tidak perlu khawatir anak-anakku sekalian, manfaatkan sebesar-besarnya kesempatan ini untuk mendaftar. Ya, insya Allah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, dan mendapatkan beasiswa itu. Ya. Terima kasih. Pak ini UTBK ini izin bertanya. Ya, makasih Bu Yayen. Nilai apa? Di laman pengisian nilai ada nilai UTBK dan nilai tryout. Apakah itu wajib diisi? Kalau yang diwajibkan memang nilai raport, tapi ada kadang-kadang kan pengen bisa jadi punya poin bagus, monggo silakan, nggak apa-apa. Itu kan bagian dari sertifikat, bagian dari sertifikat. Prestasi juga ya harus kita hargai, tetapi kalau raportnya nggak ada, nah ini yang repot kan gitu. Karena kita tidak bisa melihat konsistensi kan gitu. Ngaten, Prof. Monggo silakan dilampirkan, nggak apa-apa. Ya. Tapi raportnya tetap wajib. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih dari Mbak Ersya. Tadi boleh menambahkan sedikit, Prof. Mangga. Ya, jadi Prof. Iwa, ada hal yang penting bahwa prestasi itu bermacam-macam ya, bisa berprestasi akademis juga dan non akademis. Jadi misalkan ada, maaf nih, kok suaranya ada. Jadi bisa saja misalkan yang dia jagoan di bidang olahraga atau seni juga sebaiknya dimasukkan karena itu menjadi pertimbangan kita juga sebagai salah satu prestasi selain nilai raport tadi. Kira-kira itu Prof. Adi nambahkan buat. Ya. Kalau terkait dengan link, setelah launching ini, insya Allah ada linknya ya. Katanya ini ada pertanyaan, kenapa ITTS belum bisa mendaftar? Apakah ada link lain? Itu. Insya Allah sebenarnya link rekan-rekan panitia, coba munculkan linknya di sini, di chat. Seperti itu. Mungkin cukup rekan-rekan Bapak Ibu Rektor, silakan barangkali ada closing speech Prof. Herman untuk menyemangati adik-adik mendaftar beasiswa APERTI BUMN. Silakan Prof. Herman, nanti Prof. Iwa secara bergantian. Dari pengamatan kami dari tahun ke tahun, kita melihat sebuah dari APERTI BUMN scholarship ini, yaitu didaftari makin banyak pendaftar dan didaftari makin banyak pendaftar yang berkualitas. Oleh karena itu mudah dimengerti bahwa karena gratis seperti itu. Maka adik-adik sekalian jangan putus harapan. Semisal tidak diterima di yang utama program APERTI BUMN ini, masih tersedia penawaran beasiswa yang lain yang biasanya Pak Tri Arif ya diambilkan dari database pendaftar APERTI BUMN scholarship ini biasanya. Tapi itu biasa tidak beasiswa penuh.
Misalnya bebas uang gedung, misalnya adalah ada diberikan 50% UKT atau SPP gitu. Ya. Oke. Seperti itu. Baik, saya kira pertama. tetap bersemangat karena kita berniat untuk kebaikan, maka anak-anak yang baik itu harus mengisinya dengan sepenuh semangatnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Prof Iwa, monggo. Pak, terima kasih, Prof. 30 Adik-adikku, detik aja, biar bergantian. ya, percayalah bahwa kalau saudara berprestasi atau saudara mendapatkan beasiswa di BUMN Aperti BUMN ini, maka setelah itu yakinlah dan saudara mampu mempertahankan, yakinlah bahwa induk kami perhatikan semuanya. Karena biasanya yang the best akan mudah mendapatkan pekerjaan, baik di induknya maupun di semua industri-industri atau industri peluang mitra kerja lainnya. Ya. Terima kasih Prof Iwa. Pak Budi, monggo Pak Budi. Closing speech dari Universitas Pertamina. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi kami himbau kepada Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, dan juga adik-adik lulusan SMA, SMK, dan madrasah untuk ikut meramaikan. Karena ini memang kami yang terbaik, tapi bukan berarti kalian tidak bisa memperoleh ya, karena perjuangan masih panjang dan kita tidak pernah tahu akhirnya seperti apa. Sekali lagi ikut berjuang bersama-sama karena ini memang perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Budi. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak. Baik, ini kepada seluruh adik-adik ya. Kan telepon ya. Kayak iso. Bocor. Mohon di close. Baik, pada adik-adik dan juga kepada seluruh guru ya, SMA, SMK ataupun MA untuk menyampaikan kepada siswanya. Pada intinya memaksimalkan semua kesempatan ya. Jadi jangan dari awal udah takut dulu ya. Yang penting pakai kesempatan yang ada ya. Jangan patah semangat. Usaha dan doa tentunya untuk mendapatkan yang terbaik. Hasil ya kita pasrahkan ya, karena memang hasil bukan di kendali kita. Setelah itu kembali semangat untuk menggapai apapun yang hadir di kesempatan di depan kita. Mungkin itu poinnya. Terima kasih. Silakan Pak Agus Purnomo, monggo. Terima kasih Pak Ketua. Menyambung dari Bu Rahma, saya memotivasi adik-adik semua ya untuk tetap semangat mengikuti jalur beasiswa di perguruan tinggi mana saja yang Anda minati. Mudah-mudahan nanti saya doakan mudah-mudahan yang terbaik ya, yang tentu sekali yang terbaik yang lulus. Amin. Dan apabila adik-adik tidak lulus, saya kira tetap bisa kuliah di kampus tersebut ya, dengan tentu sekali masuk ke jalur reguler. Nanti di masing-masing perguruan tinggi ini ada beasiswa lanjutannya. Seperti kalau di ULBI itu insya Allah kita setiap tahun ada beasiswa namanya Ikatan Dinas PT Pos. Nah itu akan diberikan beasiswa penuh di semester akhir dan langsung rekrutmen bekerja. Jadi artinya bukan hanya satu-satunya seperti Pak Ketua tadi sampaikan, bahwa bukan hanya satu-satunya beasiswa ini, kalau tidak lulus di beasiswa ini, tetap masuklah ke perguruan tinggi dari 8 perguruan tinggi. Nanti insya Allah di perguruan tinggi itu ada, kita siapkan beasiswa yang lainnya. Saya kira demikian saja. Terima kasih, Prof. Adi. Terima kasih, Pak Agus. Pak Tri Arif, monggo Pak Tri Arif. Matur nuwun, sedikit melanjutkan dari Pak Agus, jadi ada beasiswa ongoing juga. Nah, jadi ketika masuk, barangkali tidak melalui beasiswa Aperti, bisa jadi melalui beasiswa parsial yang lain sebagian, tetapi nanti ketika ongoing atau bahkan di akhir semester ketika magang, nah itu ada yang dibayar juga. Jadi yang paling penting ini tetap semangat, dan yang kedua bahwa kita di Aperti ini adalah di bawah BUMN, perguruan tinggi yang afiliasinya ke BUMN. Jadi pasti berbeda karena kita memiliki induk dan memiliki kemudahan akses gitu.
Matur nuwun, Prof. Ya, terima kasih Pak Arif. Pak Arfianto Fahmi, silakan Pak Arfi. Ya, baik, terima kasih Prof. Baik, ini untuk adik-adik semua ya, calon mahasiswa, pesan saya terus berjuang ya, dicoba terus. Kalau toh memang nanti belum jodohnya yang 5, insya Allah kalau kami akan upayakan ya skema-skema yang lain. Jadi biasanya akan ada tambahan ya skema-skema beasiswa begitu. Tapi bagi nanti yang keterima, ya saya berharap jangan berleha-leha ketika nanti studi ya, harus tetap terus dipertahankan, jangan sampai turun. Ya, nah pengalaman ini biasanya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Aperti ini memang rata-rata memiliki prestasi yang cukup konsisten ya. Kami berharap portofolio ini, histori ini bisa dipertahankan nanti untuk adik-adik yang diterima. Begitu. Kira-kira begitu, Prof. Terima kasih, Pak Arfi. Pak Agus Ahmad, monggo Pak Agus. Ya, baik, terima kasih, Prof. Mungkin saya langsung saja kepada anak-anakku sekalian yang kebetulan mengikuti acara launching ini, saya menghimbau supaya tidak menunda lagi kesempatan yang sangat baik ini. Silakan segera mendaftar untuk ikut di dalam program ini, dan kepada Bapak Ibu guru yang juga bergabung, tidak terkecuali kepada perwakilan media, kami menitipkan supaya informasi ini bisa disebarkan kepada yang lain, sehingga dimanapun putra-putri terbaik Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan ini. Karena ini adalah program yang memang secara khusus kami siapkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik Indonesia dimanapun berada. Mungkin itu, Prof. Ya, terima kasih Pak Agus. Ucapan saya sudah diwakili Pak Agus tadi. Mohon Bapak Ibu guru, media, menyebarkan kepada seluruh pelosok tanah air sehingga semua orang berkesempatan mendapatkan kesempatan terbaik. Dan untuk adik-adik semua, yakinlah bahwa waktu yang diluangkan ini adalah merupakan investasi untuk kita, dan masa depan itu adalah di-create oleh kita. Semoga diberikan yang terbaik untuk masa depannya, sehat dan sukses selalu semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu Rektor. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Sehat selalu semua. Baik, dengan berakhirnya sesi press conference tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kita akan ada foto bersama. Diharapkan kepada para hadirin sekalian untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, untuk slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. Baik para hadirin sekalian, terima kasih telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kendala teknis yang terjadi selama jalannya acara berlangsung. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa masing-masing perguruan tinggi dari Aperti BUMN akan memberikan kuota beasiswa sebanyak 5 calon mahasiswa baru. Jadi dipersiapkan diri untuk rekan-rekan sekalian dengan sebaik mungkin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Aperti BUMN dan juga terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah hadir dalam acara launching beasiswa Aperti BUMN tahun 2022. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semuanya. Semuanya. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Semangat semua. Semangat.
kasih. Waalaikumsalam.